Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, Fufu Dinda, Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Dan seperti biasa, tidak sendiri, akan ditemani oleh Copi. Ayo Copi. Halo, ketemu lagi sama saya. Semoga tidak bosan. Saya temannya Mbak Puput, satu kelas, jadi sama lah ya. Nggak perlu kenalan lebih jauh lagi. Oke, pada video kali ini ya, dalam rangka memenuhi permintaan teman-teman, wes ya, Asis. yang ingin apa ya sharing-sharing terkait wawancara beasiswa. Mhm. Sebenarnya juga banyak di YouTube ya, Iya tapi betul. merelatekan dengan Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Versi Anak. kita gitu Ya, ya. oke oke oke. Langsung aja ini ya seperti biasa. Biasanya pertanyaan yang pertama sih perkenalkan diri Anda gitu Iya ya. betul. Itu kalau Copi dulu gimana tuh? Perkenalkan diri Anda Ini gitu. maksudnya praktek. Iya, Oh, praktek. iya. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Neng Sophia Abdillah. Saya dari alumni Ilmu Perikanan. Nama kampusnya, sebutin Ya, aja ya, lah. ya gitulah pokoknya ini. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Jadi Nama. komponennya itu nama. Terus kita S1-nya apa, kemudian aktivitas sekarang apa, dan rencana S2-nya mau kemana. Biasanya sih gitu dulu, karena singkat kan, jangan langsung semua Ya, dijelasin. gitu aja. Terus pertanyaan selanjutnya apa ya biasanya? Pertanyaan selanjutnya biasanya, kalau kalau base aku ya, Mm-mm. berdasarkan pengalaman aku kan ada 3 wawancara. Nah, kalau yang pertama itu memang tentang diri Mm. gitu, itu aku ditanyain, sorry aku agak lupa tentang diri atau apa gitu ya, pokoknya ditanyain tentunya kenapa milih lanjut S2 gitu. Karena kan base-nya itu aku udah Hmm. kerja dan kerjaanku waktu itu sudah cukup oke lah ya secara Mm-mm. pendapatan gitu. Terus tanya kenapa tuh mau S2, terus kenapa IPB gitu. Itu kita harus punya jawaban-jawaban khusus gitu sih Kalau biasanya. kamu ditanyain kenapa pengen S2? Iya, karena aku punya kegiatan apa ya? Gini sih. Jadi aku tuh punya punya satu keinginan karena ngelihat kondisi di lapangan ya. Karena kan biasanya itu aku sering waktu itu tuh masih sering kayak kunjungan ke daerah-daerah terpencil. Jadi kayak ilmu parenting tuh nggak nyampe kan ke sana. Jadi pengasuhan tuh kayak yang versi apa ya ibaratnya tradisional yang suka marah-marah, bentak-bentak dan sebagainya itu kan gak bagus. Nah aku tuh punya kemampuan dan kemauan untuk datang ke tempat-tempat kayak gitu, tapi aku nggak punya ilmu parentingnya. Jadi aku kayak butuh ilmunya. Jadi memang aku butuh ilmu baru nih untuk bisa ngebantu orang yang mau aku bantu tersebut, pihak-pihak yang mau bantu, ada masyarakat, terus ada misalnya karena aku juga apa mengelola pengajian gitu kan Mm-mm. ada anak-anak juga kan. Mm. Nah ada juga di situ gitu. Apa tadi itu kan ya pertanyaannya ya? Mm-mm. Jadi sekedar info ya, Iya. Sofi ini memiliki aktivitas sosial segini. Tidak guys, enggak. Itu Jadi mah banyak banget ya. pesantren terpencil, terus anak-anak yang di pedalaman-pedalaman. Terus pokoknya Sering kunjungan aja sih. seginilah aktivitasnya Sofi itu. Apa sih? Kayak burger banget ini. Selama kuliah aja dia tuh ini kayak kitiran gitu. Jadi seben Pokitiran. kitiran tuh baling Oh, kincir iya, air kayak kincir gitu. yang muter-muter ya. Emang nggak bisa diem aja sih guys. Jadi kalau beasiswa hunter itu memiliki aktivitas sosial itu menjadi poin lebih Iya, sih. biasanya gitu. Karena kan itu bagian dari kita berkontribusi juga Iya. gitu. Ya sebenarnya aku juga dapat poin dari reviewer juga Mm-mm. ada aktivitas sosial itu. Karena sebenarnya kerjanya itu di Honda dan sedikit pengalaman di daycare Mm-mm. gitu kan. Terus support dengan aktivitas sosial itu Sosial ya. juga yang membuat apa, poin Iya, lebih. Kamu betul. ditanyain nggak kenapa daftar dari reguler gitu enggak ya? Enggak. Kalau dari regulernya nggak ditanyain sih. Karena kalau ditanyain ya, saya mau coba jalur lain nggak bisa, Pak. Kalau aku Kalau ditanyain ditanyain kenapa jalur jalur pelaku budaya, budaya gitu. Jadi jawabannya apa tuh, Mbak? ya saya jawab ya, saya aktif di komunitas sastra dan Oh, budaya. Terus sebagai penulis novel. mm-mm. Terus saya juga duta wisata ini. Terus menulis apa blog ya, blog Iya, pariwisata begini. Jadi ada visi misi dalam mempertahankan atau memajukan budaya budaya. gitu. Meskipun S1-nya kesehatan masyarakat dan S2-nya yang diambil itu ilmu keluarga dan perkembangan Perkembangan anak. anak gitu. Terus pertanyaannya apa ya? Apalagi? Kenapa kamu ambil jurusan itu gitu? Oh, aku. Tadi relate sih karena kamu Oh, bersinggungan dengan iya. anak-anak Kalau sih aku ya. memang bersinggungan. Jadi, aku sempat ditanyain juga, emang sejak kapan berinteraksi sama anak-anak? Aku tuh sebenarnya sejak lulus kuliah itu kan
sempat kerja di perusahaan ekspor ikan, otomatis nggak berhubungan sama anak. Tapi itu kan cuma 4 bulan. Nah, justru pekerjaanku itu yang lama, sekitar 2 tahunan lebih itu di lembaga pendidikan, di mana aku tuh selain sebagai tim marketing, sebagai kayak BK-nya gitu loh. Kayak BK, jadi secara tidak langsung berhubungan sama anak-anak kan. Jadi sesi aku tuh biasanya memberikan motivasi, terus ngedengerin curhat anak-anak, ngedengerin cerita dari orang tuanya, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya udah mulai bersinggungan kan dari situ sih awalnya. Jadi ya tadi udah ketemu benang merahnya dari kerjaan-kerjaan tuh, walaupun secara profesi marketing, tapi sebenarnya udah mulai bersinggungan sama anak-anak, hampir di setiap kegiatan, sehingga aku ngerasa kayaknya lebih butuh yang berhubungan sama manusia atau dalam hal ini lebih fokusnya ke anak-anak gitu kan. Gitu sih kurang lebihnya. Sama dong, aku di Honda juga di marketing. Oh iya, kita sama-sama marketing ya. Ayo, ada yang mau kita bantu jualin? Oh, bukan. Tapi Sophie ini memang komunikasinya apalagi ke ini ya, ke pelosok yang ibu-ibu Sunda gitu, dia bisa ini loh, bisa apa ya, membuat orang-orang antusias mendengarkan gitu. Saya pernah melihat dia itu Emang iya, iya. iya yang waktu acara SBN Oh itu iya, kan. benar. Itu Ekspedisi ya. ekspedisi itu. Jadi itu sih memang memang ya relate sih. Kalau aku sih alasannya karena ya itu ada daycare keterlibatan, Daycare ya. terus kontribusi ke depan juga ingin mendirikan daycare. Iya. Kalau ada pemodalnya ya sekolah gitu Ayo, ya. ayo tolong kami mencari investor. Dana CSR. CSR aja lah ya, jangan investor. Atau wakaf produktif juga Nah, boleh. boleh Wes, kerjasama. banyak ya. Guru-guru pendidikan guru ya Iya. bisa kita kerjasama ya. Susah emang anak marketing nih. Mm-mm. Terus ditanyain mata kuliahnya kak, kamu di situ Oh, kuliahnya mata kuliahnya apa gitu? mata kuliahnya aku kayaknya enggak ya kalau secara eksplisit. Maksudnya kayak ditanyain mata kuliahnya apa aja di sana enggak. Cuman memang ditanya alasannya kenapa milih IPB gitu. Ya Hmm, kan ketika kita ditanya kenapa milih IPB pasti ada sesuatu yang khas kan. saya. Nah, selain memang IKA itu hanya ada di IPB, kita tuh perlu alasan lain yang lebih kuat. Nah, waktu itu aku kan sempat searching tentang dosen-dosen IPB, salah satunya tuh ada namanya Bu Ratna Megawangi, Hmm. pendiri Yayasan IHF ya, Indonesian Heritage Foundation gitu, yang memang bergerak di bidang karakter. Nah, waktu itu aku memang menyampaikan kepada apa namanya interviewer itu bahwa salah satu target jangka panjangku tuh aku pengen bisa mengubah gitu ya dari anak-anak yang tadinya ibaratnya moralnya kurang baik bisa jadi lebih baik. Tapi aku nggak tahu caranya gimana. Tapi aku Hmm. punya keinginan yang kuat tentang hal itu sehingga aku merasa dengan belajar di IKA ini, insya Allah aku akan dapat ilmunya gitu. Walaupun sayangnya ternyata Bu Ratna sudah tidak ngajar, tapi buku-bukunya sudah banyak dipakai di IKA dan ya aku belajar dari buku-buku beliau gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke oke. Mata kuliah nggak ditanyain ya? Enggak, kalau Mbak Puput ditanya. Ditanyain. Kamu belajar apa di sana nanti? Oh Oh gitu. gitu. Jadi itu penting juga ya mengetahui detail Mata kuliah. mata kuliah tujuan ini. Jadi syarat beasiswa kamu paham, terus universitas yang kamu tuju juga Detail paham. detail paham gitu. Jadi waktu itu aku terangkan bahwa ada mata kuliah perkembangan anak Pak yang saya perlukan di daycare dan juga pengasuhan perlindungan anak ini juga penting untuk di daycare. Bagaimana tahap perkembangan setiap anak dipelajari Iya. begini-begini ya marketing lah ya. Ngomong gitu kan. Terus Iya. sama aku juga spill dosen Bu Dwi Betul. Astuti. Jadi kalau itu lebih bagus sih. Jadi ada sebuah pakar Pak di universitas Iya. tersebut gitu. Saya sebut Bu Dwi Astuti di bidang anak begini. Dan jadi dosen pembimbingnya Dan dia. jadi dosen pembimbing tesis kan gitu. Jadi itu akan menunjukkan bahwa oh anak ini sudah searching sejauh Iya, itu betul. gitu. Terus aku ditanyain gini juga tuh. Apa tuh? Anda kan udah 10 tahun nih apa lulus S1. Mm-mm. Masih bisa nggak itu? Gimana nanti menghadapi gap perkuliahan? Kamu ditanyain gitu gak? Aku ditanyain. Jadi eh, kalau aku ada dua. Pertama, karena dari segi waktu udah cukup lama. Sedangkan kalau aku lihat sekarang tuh LPDP kebanyakan fresh graduate banget. Betul. Kemudian yang kedua karena lintas jurusan. Jadi aku masih ingat banget yang nanya tuh bapak-bapak. Cuma kan dia hanya pakai inisial ya. Nggak dicantumin namanya, cuma inisial aja. Terus bapaknya nanya, apa sih modal yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi kuliah? Aku bilang salah satunya adalah aku rutin baca jurnal. Jadi memang waktu persiapan wawancara tuh seniat itu. Benar tadi kata Mbak Puput, aku ngecek dosen itu bahkan mereka alumni kampus mana aja aku hafalin, mata kuliah juga aku cek, berapa SKS aku tulis, segala macam rinciannya juga aku ada walaupun gak ditanya ya. Terus salah satunya tuh tadi juga apa namanya? Kok aku agak lupa tadi ngomong apa sih?
Astagfirullahaladzim. Nyari dosennya, Dosen ya. terus Ya pokoknya udah detail hal-hal mm-mm. kayak gitu. Terus enggak yang tadi Mbak yang awal aku spill tuh apa? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kok aku jadi ngulang karena kita lapar kali ya. Iya. Ya pokoknya gitu sih, pokoknya prepare sebanyak mungkin gitu Betul, ya. betul. Oh tadi yang jurnal ya. Jadi Jurnal, ya riset. persiapan aku untuk menghadapi dunia kuliah yang masih penuh misteri itu aku rajin baca jurnal, terutama yang berhubungan dengan perkembangan anak. Karena sejujurnya saat aku awal baru mau masuk, aku nggak tahu penelitian tentang perkembangan anak tuh akan seperti apa, variabel yang biasanya diteliti apa. Karena biasanya aku ngurusin ikan, rumput laut ya kan, budidaya gitu-gitu. Jadi ya itu merupakan salah satu modal sih. Kalau Mbak Puput Hmm, apa tuh? apa tadi pertanyaannya? Itu kayak misalnya ada Kok loading ya? persiapan ini enggak? Oh ya, Selain gap, mata gap, kuliah, ya gap. gap itu kan. Aku jawab gini. Oh iya Pak, saya memang 10 tahun lulus S1 gitu. Mm-mm. Tapi saya sudah mencari informasi tidak hanya ke administrator magister IKA, ilmu keluarga dan anak, tapi saya juga ke dosennya langsung Betul, gitu. menarik, menarik. Itu sudah tak siapkan loh emailnya. Tapi memang saya Udah meng-email ya. Ibu Tuti Mm-mm. dan ada komunikasi. Mm-mm. Terus ke administrator ya, Iya, mungkin Mbak Lasri yang menjawab iya, ya. Kan dulu belum kenal iya. gitu. Terus saya juga bertanya pada beberapa senior, Pak. Jadi Mm. ternyata tugasnya itu literatur review. Literatur review itu dalam seminggu sekitar 10 sampai 15 jurnal. Terus ada PBL, Pak. Saya memang tidak mengetahui detail PBL itu, Pak, Iya. seperti apa, tapi gambarannya seperti ini gitu gitu. Terus apa SKS-nya itu sekian, itunya sekian gitu. Jadi memang ada gap, tapi saya setidaknya sudah tahu kesulitan-kesulitannya, Jadi terus bisa mempersiapkan nah, itu ya. gambaran-gambaran perkuliahannya. Nah, itu jawaban kayak gitu tuh bagus. Kayak Copi Iya. juga tadi riset-riset juga Kalau bagus. aku nambahin kali ya, aku juga sama sih. Aku mention bahwa aku udah punya senior di Hmm, kampus ini memang ada ya angkatan 2020. Walaupun kami kenalnya online, tapi aku udah sedikit banyak nanya kalau IKA tuh belajarnya kayak gimana dan lain hmm, sebagainya. Jadi ini setauku tuh ini tips dari tahun-tahun yang sebelumnya ya. Kalau misalnya memang kita mau ngajuin beasiswa itu kebanyakan yang kayak Mbak Puput tadi udah coba menghubungi calon supervisor atau hmm. dosennya gitu. Jadi itu kayak jadi nilai plus bahwa memang kita punya niat yang benar-benar niat gitu. Ibaratnya nggak cuma sekedar coba-coba doang. Hmm. Ya iyalah kayak kamu misal naksir seseorang gitu ya. Naksir. Misal kamu naksir seseorang, pasti kan kamu ini tanggal lahirnya berapa? Iya, cari tahu banyak hal ya. Kalau orang Jawa wetonnya apa gitu kan. Terus rumahnya di mana, nomor Iya, berapa, dia makanan kesukaannya apa, jadi semakin detail kamu tahu kan orang yang disukai juga seneng iya. gitu. Kok dia niat banget ya cari tahu Ah, tentang aku, eh, stalkingnya hebat. iya kayak gitu. Beasiswa dan universitas juga gitu. Kamu harus pahami betul itu ya. Iya, betul. Terus kamu ditanyain jurnal apa Apa? sinopsis ya apa? Oh, penelitian. Penelitian. Nah, aku tuh udah prepare seniat mungkin, tapi nggak ditanya sama sekali. Tapi aku bersyukur banget ya, karena sejujurnya, karena kan ya waktu itu kan aku nggak terlalu ngerti ya tentang Mm-mm. IKA itu seperti apa. Tapi aku udah kayak bikin si coretan-coretan. Oh, kalau ditanya tentang tesis, aku akan jawab ini. Tapi alhamdulillahnya enggak. Jadi kalau aku tuh lebih banyak ditanya tentang pengalaman-pengalaman masa lalu. Kayak waktu SMA kan aku pernah exchange student ke Amerika. Mm. Terus itu ditanya, apa sih di sana ngapain? Terus apa yang kamu dapat sampai hari ini dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya aku menang kompetisi, kenapa sih kamu bisa menang di antara yang lain? Jadi kayak aku disuruh menilai diri sendiri gitu kan. Pokoknya lebih Mm. banyak nanya pengalaman, Mm. nggak terlalu banyak ngungkit tentang rencana kuliah, termasuk tesis tuh nggak diungkit sih. Kalau kalau Mbak Puput diungkit nggak? Ditanya ya mungkin karena tua sendiri kali satu satu kloter tua sendiri yang ditanyain gitu. Waktu itu aku memang dituliskan juga ya di persyaratan administrasi. Iya, Jadi ini saran untuk teman-teman ya sering-sering buka Google Scholar ya. iya harus mulai terbiasa ya. Itu di situ banyak contoh jurnal. Ya ATM lah amati tiru modifikasi gitu. Nggak perlu bagus-bagus banget. Yang penting mirip-mirip. Waktu itu kan aku pakai ini rencananya perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif. Hmm, Teorinya kan Piaget bacanya ya. Tapi dulu aku pas perform Piaget. Piaget Pak. Karena kita belum tahu cara yang benar apa aja pas awal ini Piaget, itu Piaget. Pantes pantes yang psikologi ketawa Kayak dia, gitu. aduh ini beliau sebagai anak psikologi udah hatam betul ya. Ya. Ketahuan kalau kita masih baru bacanya masih salah. Tapi setidaknya
tahu gitu Mhm. cara-cara. Terus ditanyain kayak Sinta 1, Sinta 2, Sinta Oh, 3, Sinta 4, Scopus, aduh. nah itu tahu tuh, harus tahu tuh. Sinta tuh yang bagus yang berapa ya? Kadang tuh pertanyaannya gitu, yang satu tuh yang Yang berapa ya? 4 ya atau yang itu ya? Atau yang 6 ya? Atau yang Scopus juga itu pelajari ya terkait jurnal-jurnal gitu Harus kan. tahu lah ya, basic lah itu. Karena kan syarat lulus kan Harus harus publikasi. terkait jurnal-jurnal itu. Mhm. Jadi Anda itu harus ya searching-searching itulah. Emang kayaknya kalau kuliah S2 tuh nggak bisa sekedar explore gitu ya, tapi Mm-mm. harus sudah punya perencanaan yang cukup matang. Bahkan kuliah tuh di tiap semester mau ngambil mata kuliah apa, terus di sela-selanya mau ikut kegiatan apa tuh sebaiknya sudah direncanakan kalau pasca sarjana. Menurutku gitu sih. Iya, betul. Setuju sih. Waduh. Yes. Terus ditanyain kelebihan kekurangan nggak? Oh iya, pasti. Dan itu memang ada di esai. Bukan, ada di aplikasi. Maksudnya ketika kita ngisi aplikasi kan ada kelebihan dan Mm-mm. kekurangan kamu apa. Dan itu menurutku PR paling sulit sih. Karena kalau kita ngelihat kelebihan orang, kekurangan orang gampang. Secara ini ya, maksudnya secara dari kasat mata lah. Mm-mm. Ini anak lebihnya ini. Tapi kalau diri sendiri tuh susah banget. Tapi ya aku berusaha berpikir ya kan. Terus juga memang aku pernah beberapa kali kayak ikut tes-tes tentang kepribadian gitu yang Mm-mm. ada strange, tapi weakness jarang sih, biasanya strange ya yang lebih diangkat. Ini perlu disebutin nggak usah kan? Sebutin nggak apa? Aku pengen tahu kelebihan Oh, dan kekurangan. versiku ya, tapi ini versiku. Kelebihan aku tuh aku sangat mudah adaptasi. Jadi walaupun baru biasanya ke satu tempat tuh mudah adaptasi. Kemudian apalagi ya, mungkin punya sedikit skill di menulis. Karena waktu itu aku juga di-mention sih, karena walaupun tulisannya masih antologi ya. Tapi aku cantumin tuh waktu daftar LPDP ada 6 Mm-mm. antologi yang udah aku tulis. Oh kamu suka nulis, Mm. ikut komunitas atau gimana itu ditanyain. Dan mungkin jadi nilai plus, karena kan dunia akademis pasti beririsan dengan tulis menulis gitu. Terus public speaking ya lumayan lah ya gitu. Walaupun dadakan masih bisa ngomong gitu. Terus apalagi ya? Aku lupa sih. Ya Pak, sama ini aku suka konsep sebenarnya. Aku jago Mm. di konsep walaupun pas eksekusi tuh nggak terlalu bagus. Makanya kalau jadi tim itu aku perlu tim yang gampang apa ya, yang perannya tuh jadi eksekutor. Karena biasanya aku yang mendetailkan secara konsep gitu. Mm. eh Kayaknya itu ya, aku lupa lagi sih. Kalau kelemahan, aku tuh orangnya sangat mudah berubah jadwal gitu. Mm. Jadi kalau orang kan hari ini udah ada agenda ini udah saklek Mm. tuh. Mm. Kalau aku enggak, misalnya aku rencananya hari ini mau ke tempat A, bapakku Mm. nawarin ke tempat B. Mm. Terus nanti aku mempertimbang, oh ternyata lebih menguntungkan kalau aku ke tempat B deh, dan aku bisa berubah. Jadi Mm. kan terlalu gampang berubah jadwalnya gitu. Terus apa lagi ya? Sama ini, aku kalau nggak salah ya aku nge-mention ini sih. Aku tuh selalu butuh eh teman untuk apa ya? Untuk kita berkompetisi. Jadi kalau misalnya aku melakukan sesuatu, ini nggak ada yang orang yang aku jadikan lawan dalam tanda Mm. petik. Apa ya, energi itu biasa aja. Mm. Kayak ya udah seadanya doang. Tapi kalau misalnya ada orang lain, terus dia udah maju banget, aku kedorong buat maju juga. Jadi harus Mm. selalu butuh, Ada kompetitor. iya harus selalu butuh kompetitor untuk bisa memaksimalkan potensi gitu. Jadi Oh. kalau nggak ada kompetitor, nggak ditantang, diem aja. Tapi kalau Mm. ditantang tuh aku nggak terima kalau kalah. Walaupun nggak selalu menang ya. Walaupun pasti faktanya kan ada kalahnya ya kan. Oh, mantap lah Coki. Kalau Mbak Puput apa? Aku aku kelebihannya itu ini kalau orang Jawa bilang tuh peringisan gitu loh. Apa tuh? Aku nggak ngerti. Peringisan itu pencilaan gitu. Apa Aktif gitu nggak sih? enggak apa ya, Nggak bisa pencilaan diam. Apa gimana? suka suka humor gitu loh. Jadi Oh ini iya. nanti kaitannya sama coping stress gitu. Oh iya benar. Jadi daya lenting gitu loh. Mm-mm. Saya tuh ini Pak, apa gampang sedih tapi gampang bangkit lagi. Itu kelebihan sih kalau Iya kalau benar. menurut saya gitu loh. Mm-mm. Karena saya pernah itu waktu S1 saya dapat Putus. Oh bukan. dapat IPK Oh iya. karena putus. Saya nggak pernah putus, saya yang memutuskan. Memutuskan. Lanjut. Terus ini apa waktu S1 itu IPK pernah 2 koma Mm-mm. karena belum bisa manajemen waktu, banyakan kegiatan ke Iya. sana ke sini kayak gitu. Tapi sedih sih gitu kan, sempat adakan evaluasi gitu ya Mm-mm. di ini, terus tapi akhirnya ada semangat gitu Pak, karena peringisan gitu, jadi problem dibikin enjoy, bisa Iya. kayak gitu, gitu kan. Terus akhirnya intinya akhirnya bisa lulus 3,5 tahun dan IPK-nya juga di Bagus atas lah ya. 3,2 sekian gitu. Mm-mm. Ya nggak bagus banget, yang bagus kumlot sih. Tapi masih oke lah, itu dengan Iya, tugas yang gitu, itu sih, itu yang
ini gitu. Terus apa kelebihannya gitu loh. Kalau kekurangannya pelupa gitu. Sehingga Oh, saya itu sampai sekarang sih harus selalu nulis nulis ya. nulis di notebook gitu di pasti hari ini ngapain itu ngapain. Karena memang waktu kecil pernah jatuh dari pohon. Oh, jadi ada pengaruhnya gitu ya. Jadi mungkin cara Iya, saya nggak betul. sinkron. Tapi ini aku sedikit nge-mention ya, bagus tuh kata Mbak Puput. Jadi sebenarnya ketika kita ditanya kelemahan, setelah kita mention tuh jangan cuma mention Ada kelemahannya aja, solusinya. ada solusinya. Jadi kalau misalnya kayak aku, misalnya aku selalu butuh kompetitor. Nah, solusinya adalah aku selalu minta satu orang temanku, Mm, yuk kita apa misalnya balapan baca buku misalnya mm, gitu ya kan kadang suka baca buku juga gitu kan. Biar kayak ada temen, "Kamu udah berapa halaman? Aku berapa?" Gitu-gitu tuh mm. itu penting sih. Jadi di-mention tuh solusinya apa, nggak cuma kelemahannya aja disebutin. Terus aku baru ingat satu lagi, kalau strength yang aku sampaikan itu karena keinget Mbak Puput bilang pernah gagal itu ya, maksudnya pernah Mhm. nilainya jatuh. Aku tuh orangnya sebenarnya persisten. Jadi walaupun sering mengalami hal buruk tuh ya tadi, punya keinginan untuk selalu bangkit Iya, lagi. harus Jadi nggak yang terpuruk lama-lama, walaupun bukan berarti nggak terpuruk ya, tapi mhm. terpuruk dulu, habis itu masih punya semangat untuk bangkit lagi gitu sih kurang lebihnya. Mhm mhm mhm. Gitulah ya. Oke oke oke. Terus kamu ditanyain nggak kayak Aku tetap, mau 5 tahun atau 5 tahun ke depan atau oh mau apa gitu ya. kontribusi ke depan? Heeh, kayak gitu. Oh kontribusinya, kontribusi pasti ditanyain lah, itu kan jadi poin yang sangat menentukan ya, Mhm menurutku hampir setiap wawancara pasti menanyakan itu, karena itu kan bagian dari apa namanya nilai-nilai LPDP juga kan mhm. gitu. Kalau kontribusiku waktu itu yang aku sampaikan pertama, jadi kan aku selalu membaginya ke dalam tiga, tiga hal. Mmm, Pertama keluarga inti, mhm keluargaku sendiri. Karena ponakanku banyak. Jadi mhm ngomongin anak tuh ya prakteknya tuh kelihatan walaupun mhm. aku belum berkeluarga gitu. Jadi ada tuh ya aku udah Catat. mulai mulai berkontribusi ke keluarga gitu Mhm kayak dengan sharing ke keluargaku dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, secara mungkin lebih formal mhm. karena aku mengelola satu bukan sekolahan ya, Madrasah pengajian, madrasah. madrasah Mhm gitu. mhm. Aku pengen bikin kurikulum baru. Mhm Kurikulum baru tuh ya nggak tahu sih walaupun masih agak susah banget sih sampai mhm sekarang ya. Jadi kayak kurikulumnya itu nggak cuma ngaji tapi ada gimana tentang akhlak, tentang moral gitu. Tapi kan itu kan harus holistik ya mhm dari mhm gurunya mhm. juga, lingkungannya juga dan lain sebagainya. Tapi itu targetku. Kemudian yang ketiga, ini jangka panjang banget. Bahkan waktu PK tuh aku sempet mention di depan teman-temanku, malu sih sebenarnya waktu, cuma nggak apa-apa lah ya. Mhm. Jadi aku tuh pengen suatu hari nanti tuh bisa keliling ke berbagai daerah di Indonesia. Karena kalau sekarang kan aku nyebutin daerah apa pedalamannya tuh masih versi Bogor. Mhm mhm. Karena kan memang aktivitasnya di Bogor. Tapi nanti tuh sebenarnya aku pengen banyak ke daerah-daerah di Indonesia itu buat sharing tentang pengasuhan, misalnya tentang keluarga tuh harus seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kayak mengedukasi atau sosialisasi gitu-gitu sih. Cuman ke daerah-daerah yang memang akses ilmu tentang keluarga ini masih minim. Itu sih Mhm targetnya. Ya mungkin bisa dimulai dari sekolah-sekolah, ibu-ibu pengajian. Karena mhm. kalau ibu-ibu pengajian kan kalau di kampung ya, itu udah pasti setiap seminggu sekali itu kumpul. Mhm Nyelip aja gitu, Pak Ustadz, saya nebeng mhm ya mhm mhm. setengah jam misalnya gitu. Sharing-sharing tentang pengasuhan yang baik seperti apa gitu-gitu targetku sih gitu. Masih berjuang. Tapi yang pasti memang dia aktivitasnya segini loh, Mas. Enggak gitu juga. Ya karena kan mungkin masih single ya kan, nggak tahu kalau Iya, nanti catat. perlu ada ini juga penyesuaian-penyesuaian. Cuma ya kurang lebihnya seperti itu insya Allah. Mhm. Kalau Mbak Puput apa tuh? Kalau aku, kan aku kontribusinya ke daycare ya, Mm-mm. daycare tempat jasa penitipan anak begitu, itu ditanyain, "Konsepnya gimana? Nanti modalnya gimana?" Ya saya sebutkan, "Modalnya tuh begini Pak, begini begini begini, perizinannya, Mm-mm. dari tingkat RT, kemudian ke Dinas Pendidikan Dinas ya. PAUD-nya dan lain-lain gitu tak sebutkan detail gitu. Jadi kita harus tahu gitu loh langkah-langkah kontribusinya Ya gitu. betul. Terus dalam, 1 sampai 3 tahun ini kan membangun branding, terus 3 sampai sekian tahun tuh begini nih, nanti bekerja sama dengan Mm-mm. ini, gitu. Itu didetailkan gitu. Apalagi kalau bekerja sama dengan pemerintah ya, Ya, mendukung program pencegahan stunting dan apa ya. gitu yang relate dengan di daerah Anda itu. Jadi sih tak sebutkan kayak gitu Mm-mm. gitu. Eh, aku nambahin tadi apa ya? Kepikiran lupa. Tadi pas Mbak Puput ngomong tuh aku ingat terus tiba-tiba lupa. Nanti aja deh Nanti aja. kalau ingat lagi. Gitu sih. Jadi kontribusinya itu kalau bisa secara ini ya, apa Aku ingat. detail apa Oh ya, aku ingat. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin beasiswa itu kan pasti erat banget dengan yang namanya kontribusi. Enggak hmm, mungkin enggak. Nah,
Tapi yang harus kita ingat gitu, kontribusi itu nggak harus selalu yang skalanya besar, Mm-mm. nggak harus yang skalanya nasional. Aku Mm-mm. mau bikin ini, aku mau jadi menteri dengan Ah, itu kan prosesnya terlalu jauh guys gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau kita menyampaikan kontribusi bisa dari skup yang paling kecil, ya minimal mm-mm. desa kita pun itu udah oke banget. Kalau misalnya teman-teman guru, sekolah teman-teman aja itu udah oke banget. Kalau Mm-mm. dosen ya skala kampus aja itu oke banget. Jadi eh, kontribusi itu jangan besar tapi ngawang-ngawang, tapi mending skupnya lebih kecil tapi realistis gitu. Betul, betul. Apa namanya? Memungkinkan untuk di ini ya, Dilaksanakan. dilaksanakan. Betul, betul. Ya, termasuk Daike tuh aku promonya bahwa aku mendukung ini loh, apa melimitasi kekerasan pada anak kan. Mm-mm. Karena kan banyak ya anak diinikan oleh pembantu Iya, apa betul. asisten rumah tangga Mm-mm. gitu kan. Nah, kalau di Daycare dengan manajemennya seperti ini, Pak, seperti ini, seperti ini, ini kan juga mendukung program Iya, pemerintah. betul. Apalagi ada program pemenuhan gizinya yang begini-begini jadi dalam snack snack pagi dan makan siangnya itu Udah ada saya begini gizinya. begini 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 gitu. Ini nyangkut berarti tuh kesehatan masyarakatnya masih bisa Ya kan ada iya, gizi-gizinya makanya kan. makanya waktu itu alasan kenapa lanjut lanjut kuliah itu Mm. saya kan ada pengalaman di daycare Pak, tapi Heeh. saya ini pahamnya hanya di gizi dan Gizinya, kesehatan ya gitu. Tapi dalam stimulasi anak, perkembangan masih anak, kurang ya. pokoknya terkait ininya gitu, terus co-parenting juga kan itu Mm-mm. kurang sehingga saya kenapa saya perlu S2 Kuliah gitu. gitu Pak. Oh, jadi Kita lolos butuh lolos ilmu lolos Pak. Enak banget ya. gitu. Terus kamu ditanyain nggak kalau misalnya nggak lolos gimana gitu? Oh aku ditanyain. Terus aku bilang karena memang kuliah ini target target apa ya? Jadi aku kan tadinya kerja. Terus aku tuh pas berhenti kerja alasannya mau kuliah. Hmm. Nah, jadi ibaratnya karena memang itu udah jadi alasan, bukan hanya karena alasan, maksudnya memang udah niat banget gitu loh mau kuliah. Jadi kalaupun gak dapet LPDP, insya Allah aku akan tetap kuliah. Karena kan percobaan ketiga itu percobaan terakhir yang bisa aku lakukan. Karena kan liverku udah habis kan. Hmm. Mau gak mau tuh Agustus sudah harus kuliah, mau pakai beasiswa atau tanpa beasiswa. Kecuali aku akan mengikhlaskan untuk melepas LOE IPB gitu. Jadi aku bilang aku akan tetap kuliah, cuma mungkin aku akan cari beasiswa. Karena kan kalau udah semester 2 semester 3 kadang ada lah ya beasiswa-beasiswa lain gitu. Cuma mungkin bapaknya membantu aku ya kan dengan meloloskan gitu sih. Oke. Kalau Mbak Puput gimana? Ya kalau ditanya kalau nggak lolos ya pasti sedih. Tapi setelah sedih saya akan nyoba lagi Pak tahun depan gitu. Coba terus pokoknya. Iya, jadi memang harus beasiswa antar tuh harus ini ya Sob ya memiliki strategi-strategi Iya. dan bagaimana promote ya kalau sudah sampai tahap wawancara itu bagaimana Promote diri. tapi jangan sombong Iya, juga. betul. Ya ada caranya lah ya. Kalau teman-teman Mm-mm. mungkin nanti mau mock up interview bisa hubungi Mbak Puput nanti. Hubungi Sofi. Nanti kita coba tes interviewnya atau wawancaranya seperti apa. Menjual diri tanpa menyombongkan diri itu ada teknisnya. Asik. Asik. Dan khusus ya mau bertanya-tanya itu tolong ya dibaca dulu Betul. panduannya. Nanti baru kalau konfirmasi sih nggak apa-apa ya. Tapi jangan terus serah total. Mbak ini tanya dari Mm-mm. ya dasarnya yang seperti Shopee bilang itu kayak nggak niat banget gitu Iya, loh. Gitu. betul. Apalagi seorang akademisi masa Anda itu nggak sebagai calon akademisi nggak suka baca gitu loh. Kan ya Harus lucu. baca lah ya itu Mm-mm. sesuatu yang keniscayaan Iya. Oke. kalau mau kuliah lagi. Oke. Coba closing statement. Closing statementnya apa ya? Ya pokoknya kalau misalnya teman-teman mau coba beasiswa itu jangan apa ya, research tentang beasiswanya itu ya mencari informasi tentang beasiswanya itu jangan hanya dari satu tempat tapi dari banyak tempat gitu ya. Bahkan jangan cuma dari kita Nah, misalnya betul. tapi cek dari wardi-wardi yang lain karena itu yang aku lakukan juga dulu bahkan kayak aku bikin jadwal misalnya seminggu tuh 2 kali aku nontonin YouTube orang cuma biar tahu aja gimana sih supaya ketika kita menghadapi prosesnya tuh nggak yang kaget banget karena nggak pernah tahu sebelumnya. Karena kalau kita udah tahu sebelumnya tuh kayak kita udah mulai siap-siap, oh habis ini akan begini gitu sih. Jadi ya gitulah, jangan males. Betul. Saya juga cocok ya menambahkan ya. Pengalamanku dulu waktu aku mau nyetor IC itu Mm-mm. aku menghubungi 30 wardi. Oh, gokil. Tiga Aku nggak sampai 30 tapi ya masih di bawah 10 lah ya. menghubungi 30 wardi yang respon 20. Yang Hmm. respon 20 ini kirim IC ku kabeh. Oh ya, Terus apa namanya? dia Dievaluasi kali ya. kan. Terus dari evaluasinya itu tak sesuaikan dengan yang relate dengan Mm-mm. saya. Terus dari 20 itu
eee, akhirnya lolos kan, sampai 20 ini yang mau bersedia wawancara, Mhm. itu sekitar 10-an gitu. Mmm. Jadi latihan mock up-nya itu, Sama 10 berkali-kali, orang? cuma 10 orang, dengan jadwal yang berbeda-beda. Iya Itu loh sampai segitunya pengen lolos beasiswanya gitu, nggak masalah gitu, iya. karena kalau kita di atas rata-rata sama pesaing kan, Ya itu nilai plus. gitu. Karena di LPDP, khususnya di LPDP ya, aku mungkin kurang tahu kalau di BPI. Di LPDP itu ada pertanyaan gini, apa nilai plus Anda yang membedakan Anda dengan orang lain? Jadi satu hal yang benar-benar membedakan Anda dengan orang lain. Walaupun kita kan nggak tahu ya definisi orang lainnya Mhm. itu seperti apa. Cuma ya kita coba mencari tahu apa ya nilai plus kita. Sama sedikit mungkin aku nambahin karena ingat Mbak Puput bilang tadi ya. Kalau aku mungkin nggak sebanyak itu wardinya, tapi aku ngehubungin kalau nggak salah tuh ada tiga temanku. Jadi alhamdulillah temanku tuh cukup banyak yang awardee baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi ada 3 orang nih yang kebetulan perempuan semua. Aku coba kirimin aplikasiku yang mulai dari data sampai esai segala macam ke mereka. Terus dapat feedback Mhm. sama aku sempat satu kali mock up interview sama temanku yang benar-benar di situ tuh dikasih banyak review yang menurutku bermanfaat. Jadi kalau teman-teman terutama udah selesai di seleksi administrasi dan yang skolastik itu udah siap-siap mau wawancara, itu jangan malu-malu untuk menghubungin Wordy karena seluruh Wordy itu menurutku ya nggak ada yang nggak mau buat bantu. Mhm. Teman-temanku tuh ada yang tiap weekend atau malam-malam di sela-sela nugas tuh pasti mereka akan selalu meluangkan waktu buat nge-support calon Wordy gitu. Karena kita tahu manfaat beasiswa ini sebesar apa ke diri kita dan kita pengen teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu. Nggak yang egois buat diri sendiri Iya, juga betul. gitu. Gitu Oh, ya. oke. Ya udah, cukup ya video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.